Bayangkan Anda berada di sebuah tempat di mana cahaya matahari sudah mati jutaan tahun yang lalu. Tempat yang lebih jarang dikunjungi manusia daripada permukaan bulan. Di sini, air bukan lagi benda cair. Di bawah tekanan 1000 bar, air laut berubah menjadi massa padat yang siap menghancurkan tulang Anda menjadi bubur dalam sekejap. Satu retakan sekecil rambut di jendela kapal ini, dan semuanya berakhir. Sains mengatakan tidak ada makhluk raksasa yang bisa bertahan hidup di sini. Metabolisme mereka akan hancur, protein mereka akan lumat. Tapi, radar sonar kita terus menangkap bayangan yang besarnya melebihi paus biru. Dan yang lebih mengerikan, kita mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan manapun. Apakah kita sendirian di planet ini? Ataukah Palung Mariana adalah gerbang bagi sesuatu yang jauh lebih tua dari manusia? Dalam 1 jam ke depan, kita akan turun ke titik nadir bumi, menembus batas fisika, menyapa monster di kegelapan, dan mengungkap rahasia yang seharusnya tetap terkubur. Laut adalah ibu dari semua kehidupan. Namun, ia juga merupakan pemakam yang paling sunyi. Di permukaan, kita melihat kilauan biru yang menenangkan, gelombang yang pecah di pantai, sinar matahari yang menembus permukaan air hingga kedalaman 200 meter, zona yang kita sebut sebagai euphoric zone. Di sini, segalanya tampak akrab. Terumbu karang, ikan-ikan berwarna cerah, dan mamalia laut yang sekali muncul untuk mengambil napas. Namun, saat kita mulai menurunkan wahana, selam kita melewati angka 200 meter. Suasana berubah. Selamat datang di dysphotic zone atau zona senja. Cahaya matahari mulai memudar, kehilangan spektrum warnanya satu persatu. Merah adalah yang pertama hilang, membuat segalanya tampak biru keabu-abuan. Di kedalaman ini, fotosintesis mulai berhenti. Tanaman tidak lagi bisa tumbuh. Kehidupan di sini mulai mengandalkan apa yang jatuh dari atas buah fenomena yang disebut salju laut. Salju laut ini bukanlah kristal es, melainkan partikel organik, kotoran ikan, dan bangkai makhluk mikroskopis yang turun perlahan ke dasar. Bagi makhluk di kedalaman, ini adalah mana dari surga. Tanpa ini, kegelapan di bawah sana akan benar-benar steril. Saat kita menyentuh angka 1000 meter, kita memasuki bathypelagic zone. Garis ini adalah batas psikologis bagi manusia. Di sini, cahaya matahari benar-benar hilang. Kegelapan di sini bersifat absolut. Suhu air turun drastis hingga mendekati titik beku. Tekanan air di sini sudah mencapai 100 kali lipat dari tekanan di permukaan. Jika Anda berada di luar wahana selam tanpa pelindung, paru-paru Anda akan mengempis seketika. Namun di tengah kegelapan ini muncul sebuah keajaiban biologis, bioluminesensi. Di kegelapan total, makhluk-makhluk menciptakan cahaya mereka sendiri. Ikan anglerfish dengan antena bercahaya di kepalanya, atau ubur-ubur yang memancarkan kilatan listrik berwarna neon untuk menakuti predator. Kita terus turun. Angka di monitor menunjukkan 2000 meter, lalu 3000 meter. Di titik ini, kita berada di wilayah yang disebut Abyssal Plain. Sebagian besar dasar samudra dunia berada di kedalaman ini. Ini adalah dataran luas yang tertutup oleh sedimen halus selama jutaan tahun. Di kedalaman 3000 meter, tekanan air setara dengan memiliki sebuah mobil SUV bertumpu di atas setiap inci persegi tubuh Anda. Bagaimana makhluk hidup bisa bertahan? Rahasianya ada pada kimia tubuh mereka. Ikan-ikan di kedalaman ini tidak memiliki rongga udara seperti ikan di permukaan. Tubuh mereka sebagian besar terdiri dari air dan lemak yang tidak dapat dimampatkan. Tulang mereka tidak keras dan kaku, melainkan lentur seperti tulang muda. Disinilah kita bertemu dengan makhluk-makhluk yang tampak seperti keluar dari mimpi buruk. Ikan fangtooth dengan gigi yang begitu besar, sehingga mereka tidak bisa menutup mulutnya sendiri. Ikan black swallower yang bisa menelan mangsa 10 kali lipat. Ukuran tubuhnya karena makanan sangat jarang ditemukan di sini. Strategi mereka sederhana. Jika Anda menemukan makanan, telanlah, tidak peduli seberapa besar atau mengerikannya itu. Tapi Mariana bukan sekedar dataran luas. Mariana adalah sebuah parit. Sebuah luka raksasa di kulit bumi yang terbentuk karena subduksi di mana lempeng Pasifik menunjam ke bawah lempeng Filipina. Saat kita mendekati bibir parit ini di kedalaman 4000 meter, kita mulai merasakan aura yang berbeda.
kita bukan lagi di laut dalam yang biasa. Kita sedang menuju ke Hadal Zone. Hadal, nama ini diambil dari Hades, dewa dunia bawah dalam mitologi Yunani. Dan memang, tempat yang kita tuju adalah sebuah neraka yang dingin dan bertekanan tinggi. Di dasar parit ini, misteri sebenarnya dimulai. Mengapa ada makhluk yang memilih hidup di sini? Apakah benar ada predator purba yang bersembunyi di celah-celah terdalam, yang belum pernah tersentuh sonar manusia? Kita sekarang telah melewati ambang batas 4.000 meter. Di atas kita bertonton air samudra menekan dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Cahaya matahari hanyalah dongeng kuno di sini. Kita memasuki zona Hadal, wilayah yang dinamai menurut penguasa dunia bawah. Hades ini bukan lagi sekedar laut. Ini adalah sebuah ngarai raksasa, sebuah labirin gelap yang membelah kerak bumi. Di kedalaman ini, keajaiban pertama yang kita temui bukan lagi ikan-ikan besar yang menyeramkan, melainkan sesuatu yang lebih aneh, ikan siput Mariana. Ikan ini memegang rekor sebagai ikan yang hidup di titik 34 sarkepu terdalam yang pernah ditemukan. Tubuhnya berwarna putih pucat, hampir transparan dan tidak bersisik. Mengapa ia tidak hancur? Para ilmuwan menemukan bahwa protein bak balatak akhiran tahun membrahit dalam tubuh mereka distabilkan oleh molekul khusus yang disebut TMAO, trimethylamine N-oxide. Tanpa molekul ini, protein dalam sel mereka akan hancur menjadi bubur akibat tekanan. Namun, di kedalaman 6.000 meter, sebuah fenomena aneh terjadi. Kita menemukan amfipoda raksasa. Jika di permukaan mereka hanya seukuran kutu air, di dasar Mariana mereka bisa tumbuh hingga seukuran piring makan. Fenomena ini disebut gigantisme abissal. Kurangnya predator dan adaptasi. Metabolisme yang sangat lambat membuat makhluk-makhluk ini tumbuh melampaui ukuran normal kerabat mereka di perairan dangkal. Mereka adalah pemulung sejati, pasukan pembersih, yang akan mengerumuni apapun yang jatuh ke dasar parit dalam hitungan menit. Di sini setiap gerakan adalah penghematan energi. Suhu air berada di titik 1 hingga 4 derajat Celcius. Jika Anda mematikan lampu wahana selam, Anda akan merasakan kesunyian yang tidak ada duanya di muka bumi. Tidak ada arus kuat, tidak ada suara deburan ombak. Hanya ada detak jantung Anda dan gesekan mesin wahana selam yang berjuang melawan kontraksi logam akibat dingin yang ekstrem. Saat kita meluncur turun melewati 7.000 meter, pemandangan di luar jendela, wahana selam mulai berubah dari sekadar air gelap menjadi dinding-dinding batu vertikal yang curam. Kita sedang berada di dalam parit yang sebenarnya. Palung Mariana bukanlah lubang berbentuk mangkuk, melainkan lembah sempit berbentuk V yang memanjang sejauh 2.500 km. Di sini kita menyaksikan teater geologi paling dramatis di planet ini, zona subduksi. Lempeng Pasifik yang tua, dingin, dan padat dipaksa menunjam ke bawah lempeng Filipina yang lebih ringan. Proses ini sangat lambat, hanya beberapa sentimeter per tahun. Namun dampaknya luar biasa. Gesekan antara dua lempeng raksasa ini adalah pemicu gempa bumi terdalam di dunia. Namun ada sesuatu yang lebih mengejutkan di kedalaman. 8.000 meter, serobong hidrotermal. Di beberapa titik di parit ini, air laut merembes ke dalam kerak bumi, dipanaskan oleh magma, dan menyembur kembali keluar dengan suhu mencapai 400 derajat Celcius. Anda mungkin berpikir air sesuhu itu akan mendidih. Namun karena tekanan yang sangat tinggi, air tersebut tetap cair. Di sekitar cerobong ini, kehidupan berkembang tanpa sinar matahari sama sekali. Bakteri kemosintetik mengubah bahan kimia beracun seperti hidrogen sulfida menjadi energi. Ini adalah bukti bahwa kehidupan tidak selalu butuh matahari. Kehidupan hanya butuh energi. Penemuan ini mengubah cara kita memandang biologi. Mungkinkah kehidupan di bumi berawal dari lubang-lubang gelap ini, dan bukan di kolam dangkal yang disinari matahari? Saat kita mencapai angka 9.000 meter, struktur wahana selam akan mulai mengeluarkan suara gemeretak kecil logam yang memampat. Di luar sana, tekanan sudah mencapai 900 kali lipat dari permukaan. Kita sekarang berada di wilayah yang hanya pernah dikunjungi oleh segelintir manusia dalam sejarah. Kita mendekati dasar dari segala dasar.
kita mendekati misteri yang membuat banyak orang bertanya. Apakah benar-benar hanya ada ikan siput di sana? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang bersembunyi di balik kegelapan? Di kedalaman 9.000 meter, kita tidak hanya dikelilingi oleh air, tetapi juga oleh sejarah. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah puas dengan batas. Pada tanggal 23 Januari tahun 1960, sebuah kapal selam aneh berbentuk balon udara metalik bernama Trieste perlahan turun ke kegelapan ini. Di dalamnya ada dua pria, Don Walsh, seorang letnan angkatan laut ASS, dan Jacques Piccard, seorang penjelajah Swiss. Bayangkan tekanan yang mereka rasakan. Bukan hanya tekanan fisik dari luar, tetapi tekanan mental. Saat mereka melewati kedalaman 9.000 meter, salah satu jendela plexiglass, luar mereka retak dengan suara dentuman yang menggetarkan seluruh kapal. Mereka tidak bisa naik kembali dengan cepat. Jika mereka mencoba, kapal itu mungkin akan hancur. Mereka memilih untuk terus turun. Butuh waktu hampir 5 jam bagi mereka untuk mencapai dasar. Dan apa yang mereka temukan? Seekor ikan datar. Penemuan sederhana ini mengubah biologi selamanya. Membuktikan bahwa kehidupan vertebrata bisa bertahan di tekanan yang menghancurkan tulang. Selama lebih dari 50 tahun, rekor mereka tidak terpecahkan sampai sutradara film James Cameron. Dalam misi tunggalnya tahun 2012, turun kembali ke sana dengan Deep Sea Challenger. Cameron mendeskripsikan dasar Mariana sebagai pemandangan bulan yang suci dan terisolasi. Tidak, ada monster raksasa yang menyerang kapal. Tidak ada kota bawah laut. Yang ada hanyalah kesunyian yang megah. Namun, eksplorasi ini membuka mata kita bahwa untuk mencapai dasar bumi, kita membutuhkan teknologi yang lebih canggih daripada teknologi yang membawa kita ke bulan. Material komposit, busa sintaktik, dan kamera tahan tekanan tinggi harus diciptakan hanya untuk melihat apa yang ada di bawah sana selama beberapa jam. Saat kita mendekati dasar absolut, kita harus bicara tentang indera yang paling tajam di bawah air, pendengaran. Karena cahaya tidak bisa merambat jauh, suara adalah segalanya. Namun, apa yang didengar oleh sensor kita di bawah sana seringkali tidak masuk akal. Pada tahun 2014 dan 2015, para peneliti dari Universitas Negeri Oregon menjatuhkan hidrofon, mikrofon bawah air ke dalam palung Mariana selama berbulan-bulan. Mereka mengharapkan kesunyian, tetapi yang mereka dapatkan adalah rekaman suara yang sangat aneh. Suara itu kini dikenal sebagai Western Pacific Biotwang. Suara ini memiliki durasi sekitar 3,5 detik. Mencakup frekuensi rendah yang dalam hingga nada tinggi yang menyerupai suara metalik. Dari film fiksi ilmiah. Awalnya banyak yang mengira ini adalah suara mesin kapal atau aktivitas seismik. Namun setelah dianalisis, pola suara ini menunjukkan ciri-ciri biologis. Teori terkuat saat ini adalah suara ini berasal dari paus Minke. Namun mengapa mereka mengeluarkan suara seaneh itu di dekat area parit terdalam masih menjadi misteri. Selain itu, ada fenomena suara bloop yang terkenal. Meskipun akhirnya diidentifikasi sebagai suara retakan es raksasa di Antartika yang merambat ribuan kilometer. Banyak orang masih percaya bahwa di dalam gua-gua gelap di dinding Mariana terdapat rongga udara atau ekosistem terisolasi yang belum terpetakan. Ada juga laporan dari wahana tanpa awak yang menangkap bayangan besar yang bergerak cepat di batas jarak pandang kamera. Apakah itu hanya distorsi optik akibat perbedaan suhu air? Atau makhluk yang ukurannya jauh melampaui apa yang diizinkan oleh hukum biologi? Di kedalaman 10.000 meter, imajinasi manusia seringkali bekerja lebih cepat daripada sensor ilmiah kita. Kita berada di tempat di mana mitos dan realitas hanya najaa, dibatasi oleh setipis dinding. Baja kapal selam kita. Akhirnya kita sampai. Indikator di layar monitor menunjukkan angka 10.935 meter. Selamat datang di Challenger Deep, titik terdalam di planet bumi yang pernah diketahui manusia. Jika Anda memindahkan Gunung Everest ke sini, puncaknya masih akan berada lebih dari 2 km di bawah permukaan air. Di sini tekanan air mencapai 1086 bar setara dengan berat 50 unit pesawat jet Boeing 747 yang ditumpuk di atas tubuh Anda. Apa yang kita lihat di luar sana? Visualnya mungkin mengecewakan bagi mereka yang
mengharapkan istana bawah laut atau monster raksasa. Dasar Challenger Deep adalah hamparan luas berwarna putih kekuningan yang lembut. Ini bukan pasir biasa. Ini adalah hadal ooze atau lumpur purba yang terdiri dari sisa-sisa cangkang plankton mikroskopis yang telah terkumpul selama jutaan tahun. Teksturnya begitu halus sehingga jika wahana selam kita mendarat terlalu keras, awan sedimen akan menutupi pandangan selama berjam-jam karena tidak ada arus untuk membawanya pergi. Di titik ini, kehidupan sangatlah langka, namun tidak absen. Kita melihat amfipoda kecil yang buta, berenang dengan gerakan patah-patah di depan kamera. Mereka tidak butuh mata, karena tidak ada cahaya untuk dilihat. Mereka mengandalkan sensor getaran dan kimiawi untuk menemukan fragmen makanan yang mungkin jatuh dari dunia atas. Berada di Challenger Deep memberikan perasaan isolasi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Anda berada di tempat yang secara fisik lebih jauh dari peradaban manusia dibandingkan para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Di sini waktu seolah berhenti. Batuan di bawah kita adalah bagian dari lempeng tektonik yang sedang dalam perjalanan menuju inti bumi. Sebuah proses daur ulang planet yang memakan waktu jutaan tahun. Inilah titik nol dari geologi dunia. Namun di tengah kesucian dan isolasi Challenger Deep, sebuah kenyataan pahit menyeruak. Pada tahun 2019, Viktor Veskovo, seorang penjelajah yang melakukan penyelaman terdalam secara solo, menemukan sesuatu yang sangat tidak pada tempatnya di dasar parit terdalam ini. Sesuatu yang bukan berasal dari alam, bukan makhluk laut, dan bukan formasi batuan. Itu adalah kantong plastik. Ini adalah tamparan bagi komunitas ilmiah dan kemanusiaan. Di tempat yang paling sulit dijangkau di seluruh planet. Tempat di mana manusia baru bisa sampai beberapa kali dalam sejarah. Sampah plastik kita sudah tiba lebih dulu. Ini membuktikan bahwa tidak ada sudut di bumi ini yang benar-benar perawan dari dampak aktivitas manusia. Penelitian lebih lanjut pada makhluk-makhluk amfipoda yang hidup di kedalaman 10.000 meter mengungkapkan fakta yang lebih mengerikan. Di dalam perut mereka ditemukan mikroplastik. Makhluk-makhluk ini memakan sisa-sisa organik yang jatuh dari permukaan. Dan plastik yang kita buang ke sungai dan laut akhirnya terfragmentasi, tenggelam dan menjadi bagian dari rantai makanan di titik terdalam bumi. Plastik bukan satu-satunya jejak kita. Ilmuwan juga menemukan sisa-sisa karbon radioaktif. Dari uji coba bom nuklir tahun 2011, 1950-an di dalam jaringan tubuh. Makhluk-makhluk parit Mariana. Lautan bertindak sebagai tempat penampungan terakhir bagi segala sesuatu yang kita lepaskan ke atmosfer dan air. Parit Mariana yang seharusnya menjadi benteng terakhir alam liar, kini menjadi pengingat abadi akan rapuhnya ekosistem global kita. Setiap sedotan plastik yang dibuang di Jakarta, Tokyo atau New York memiliki potensi untuk berakhir di sini. Di bawah tekanan ribuan ton air, menetap di sana selama ribuan tahun ke depan. Setelah kita menapakkan kaki di dasar Challenger Deep dan melihat betapa sunyinya dunia bawah, muncul satu pertanyaan yang selalu menghantui. Kolom komentar internet dan diskusi teori konspirasi. Apakah mungkin ada sesuatu yang jauh lebih besar di sana? Sesuatu yang kita lewatkan? Kita harus bicara tentang Megalodon. Hiu purba sepanjang 15 hingga 18 meter ini secara resmi dinyatakan punah sekitar 3,6 juta tahun yang lalu. Namun budaya populer lewat film dan novel seringkali menggambarkan mereka bersembunyi di kedalaman Palung Mariana, beradaptasi dengan kegelapan, dan menunggu waktu untuk muncul kembali. Secara naratif, ini adalah cerita yang luar biasa. Namun secara biologis, Palung Mariana adalah penjara, bukan perlindungan bagi makhluk seperti Megalodon. Ada 3 alasan utama mengapa hiu raksasa tidak mungkin hidup di sini. Pertama adalah suhu. Megalodon adalah makhluk perairan hangat hingga sedang. Di dasar Mariana, suhu air mendekati titik beku. Tanpa mekanisme pemanas tubuh yang luar biasa ekstrem, otot-otot hiu raksasa akan membeku dan berhenti berfungsi. Kedua adalah tekanan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, pada kedalaman 10.000 meter, struktur sel dan protein membutuhkan adaptasi kimiawi khusus yang tidak dimiliki oleh hiu permukaan.
Namun, alasan ketiga adalah yang paling fatal, makanan. Seekor megalodon membutuhkan ribuan kilogram daging setiap hari untuk mempertahankan energinya. Di Palung Mariana, sumber makanan utama hanyalah salju, laut, dan beberapa ikan siput kecil seukuran telapak tangan. Bagi seekor megalodon, hidup di Mariana ibarat mencoba bertahan hidup di tengah gurun pasir yang luas, hanya dengan memakan remah-remah roti yang jatuh dari langit. Secara metabolisme itu tidak mungkin. Tetapi, jangan biarkan fakta itu mematikan rasa ingin tahu Anda. Jika bukan megalodon, lalu apa? Dunia sains mengenal fenomena gigantisme abisal. Kita telah melihat amphipoda yang biasanya mikroskopis tumbuh menjadi sebesar kucing. Kita tahu ada cumi-cumi kolosal yang hidup di kedalaman ribuan meter dengan mata sebesar bola basket. Jadi mungkinkah ada leviathan jenis baru di Mariana? Mungkin bukan hiu, melainkan makhluk invertebrata raksasa. Sesuatu yang lunak, tanpa tulang keras yang bisa hancur, dan memiliki metabolisme yang sangat lambat, sehingga mereka bisa hidup ratusan tahun di celah-celah dinding parit yang belum pernah dipetakan oleh sonar. Beberapa penjelajah melaporkan melihat bayangan panjang di sonar yang tidak menyerupai formasi batuan. Di tahun 1990-an, sebuah percobaan penempatan umpan hiu di kedalaman ribuan meter menunjukkan kamera yang bergoyang, hebat dan bekas gigitan pada peralatan. Baja yang sangat besar. Apakah itu makhluk misterius atau hanya kekuatan alam yang belum kita pahami? Di tempat di mana kita hanya melihat 0,01% dari seluruh wilayahnya, ketidaktahuan adalah ruang bagi misteri untuk tumbuh. Setelah menempuh perjalanan sejauh 11.000 meter ke bawah, kita menyadari satu hal yang mengejutkan. Palung Mariana mungkin bukan sekedar lubang di bumi, melainkan sebuah gerbang untuk memahami alam semesta. Mengapa NASA dan Badan Antariksa Dunia begitu tertarik pada parit yang gelap dan mematikan ini? Jawabannya terletak pada astrobiologi. Di luar sana, di bulan Jupiter yang bernama Europa dan bulan Saturnus yang bernama Enceladus, terdapat samudra raksasa yang tersembunyi di bawah lapisan es setebal puluhan kilometer. Kondisi di dasar samudra bulan-bulan tersebut diyakini sangat mirip dengan Palung Mariana. Tekanan yang menghancurkan, kegelapan abadi, dan keberadaan cerobong hidrotermal. Jika kehidupan bisa berkembang di Mariana tanpa bantuan sinar matahari, hanya dengan mengandalkan energi kimia dari perut bumi, maka kehidupan juga sangat mungkin ada di luar sana, di galaksi kita. Palung Mariana adalah tempat latihan Faupol bagi teknologi robotik yang suatu hari nanti akan kita kirim ke ruang angkasa untuk mencari saudara biologis kita di bintang-bintang. Namun, saat kita menutup ekspedisi ini, kita harus merenung. Kita telah melihat keindahan yang sunyi, keajaiban biologi yang ekstrem, dan sayangnya, jejak kerusakan yang kita tinggalkan. Menjelajahi Mariana bukan hanya tentang memecahkan rekor kedalaman atau mencari monster laut. Ini adalah tentang memahami siapa kita sebagai spesies. Kita adalah makhluk yang didorong oleh rasa ingin tahu yang tak terpadamkan. Kita mampu membangun teknologi untuk menembus tekanan yang setara dengan dasar samudra. Namun kita juga makhluk yang ceroboh terhadap rumah kita sendiri. Dasar Mariana mengingatkan kita bahwa bumi adalah sistem yang saling terhubung. Apa yang kita lakukan di permukaan akan bergema hingga ke titik terdalam yang paling terisolasi sekalipun. Saat wahana selam kita akhirnya mulai naik kembali, perlahan meninggalkan kegelapan hadal menuju zona senja, dan akhirnya menyapa kembali sinar matahari di permukaan. Kita membawa pulang lebih dari sekedar data ilmiah. Kita membawa rasa hormat yang baru terhadap planet ini. Palung Mariana adalah bukti bahwa meskipun kita merasa telah menguasai dunia dengan teknologi dan internet, bumi masih menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dari imajinasi kita. Eksplorasi ini barulah permulaan. Masih ada ribuan kilometer parit yang belum terjamah, ribuan makhluk yang belum diberi nama, dan jutaan misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Pertanyaannya bukan lagi apa yang ada di sana, melainkan apakah kita siap untuk mengetahui kebenaran yang lebih besar. Selamat datang kembali ke permukaan.
Dan ingatlah, setiap kali Anda memandang lautan, Anda sedang menatap sebuah dunia yang luasnya melebihi daratan. Sebuah kerajaan kegelapan yang menjaga detak jantung planet kita tetap hidup.